Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama tutorial kita. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tutorial tentang fitur-fitur transaksi yang ada di web aplikasi Syapik. Nah, sebelumnya kita sudah menjelaskan tentang interface, login, dan fitur-fitur data yang ada di aplikasi ataupun web Syapik. Nah, untuk selengkapnya, supaya kawan-kawan lebih paham tentang fitur-fitur transaksi yang ada di Syapik, stay tune di video kita kali ini. Nah, kita masuk di web Syapiknya. Di sini sudah ada interface transaksinya. Nah, ada dua. Di bagian transaksi ini secara umum ada penerimaan, ada pengeluaran. Penerimaan terbagi lagi fiturnya menjadi 3 item. Ada penerimaan dana dari pemilik, penerimaan dana dari pemberi pinjaman, dan penerimaan dari kegiatan usaha. Nah, kita coba lihat di penerimaan dana dari pemilik. Ini tentunya ketika kita menyetorkan modal untuk kegiatan usaha kita, atau ketika kita melakukan penambahan modal. Misalnya di sini kita klik modal ya, modal misalnya kita mau menyetorkan modal 500.000 tunai, terus kita simpan. Nah, ini transaksi sudah tersimpan, kita lihat di bagian transaksinya. Nah, ini sudah tersimpan ya. Kemudian kita kembali lagi, misalnya kita ingin, nah kalau ada penerimaan dana dari pemberi pinjaman, misalnya pinjaman dari bank, nah itu silahkan kawan-kawan inputkan sesuai dengan nilai nominal yang ada ataupun nilai nominal yang dibutuhkan. Nah, kawan-kawan inputkan semuanya di sini. Ketika sudah diinputkan, nanti klik simpan, sama seperti langkah-langkah yang sebelumnya. Kemudian di sini ketika kita di bagian utama masuk supplier ini, misalnya ketika kita memperoleh tambahan modal dari orang pribadi misalnya, nah, tidak dari bank misalnya, atau tidak dari BUMDes, nah dari orang pribadi, misalnya kita pinjam uang ke salah seorang teman kita misalnya untuk tambahan modal usaha kita. Nah, itu kita inputkan di sini. Misalnya dari Ahmad, kita pinjam modal ke Ahmad, tambahan modal kegiatan usaha kita, modal yang kita pinjam 500.000. Nah, tanggal transaksinya nggak ada hari ini, kita simpan. Nah, kita bisa lihat langsung transaksinya. Langsung debitnya kas, kewajiban lainnya 500.000 ya kan, nilai nominalnya 500.000. Nah, kas kita akan bertambah. Nah, kemudian kewajiban kita juga bertambah senilai 500.000. Kita kembali lagi in transaksi, kemudian di sini ada penerimaan dari kegiatan usaha. Nah, ini dia. Nah, tentunya yang sering akan kita inputkan itu adalah di bagian penjualan, ya kan? Nah, ini ada bagian penerimaan lain, penjualan aset, penerimaan hibah barang. Nah, jikalau kita membutuhkannya ataupun terjadi hal-hal yang demikian, itu kita inputkan saja. Misalnya dari hibah barang, misalnya ada nih kawan kita yang memberikan kulkas misalnya untuk kegiatan usaha kita. Nah, tinggal kita masukkan. Nah, kita tambahkan di sini nama barangnya ataupun nama aset yang dihibahkan. Nah, kemudian kita masukkan nilai perolehannya, nah nilai masa manfaatnya. Nah, ini kita skipkan saja. Nah, nanti kawan-kawan bisa inputkan sesuai dengan kebutuhan kawan-kawan. Nah, terus kita di sini saja, kita masuk di bagian penjualan. Nah, misalnya kita ada menjual barang dari kegiatan usaha yang kita lakukan. Metode penjualannya kita pilih saja tunai. Biasanya kalau di warung harian atau toko harian kan tunai kan, atau sekarang kan sudah lagi ada kredit. Nah, itu bisa kita klikkan kredit juga. Jenis penjualan offline ya. Terus pilih barang dagangan. Nah, kita klikkan saja di sini. Nah, itu sudah muncul langsung karena sebelumnya kita sudah menginputkan barang dagangan kita. Nah, ini kita klik misalnya aqua besar, jumlahnya yang kita jual 3.
Nah, langsung automatically terisi. Nah, kita klik simpan. Nah, transaksi berhasil disimpan. Nah, kita lihat transaksinya. Nah, ini transaksi penjualan yang sudah kita lakukan. Kreditnya penjualan, debit cash, kemudian debit persediaan, kreditnya persediaan. Nah, ini kan penjualan kas, pemasukan bagi kas kita. Kemudian di beban persediaan atau harga pokok penjualan kita, kemudian berkurang persediaan kita kredit nilai 15 21 21. Kita kembali lagi ke bagian transaksi. Kita lihat di bagian pengeluaran. Pengeluaran, ada pengeluaran dana kepada pemilik. Nah, ini artinya kontra dari yang di atas. Biasanya kan ada prepaid, ya kan? Misalnya nilai nominal yang kita ambil berapa? Misalnya ambil misalnya 200.000 tunai. Antara saja nggak bisa tanggal hari ini. Klik, nah, selesai. Kita lihat transaksinya. Nah, kas kita berkurang, modal kita juga berkurang. Nah, terus kita kembali ke bagian transaksi. Misalnya kita tadi kan ada memperoleh pinjaman dari rekan kita, dari Ahmad. Misalnya kita mau membayarnya ke Ahmad. Sisa utang 500.000, kita mau lunasi misalnya kan. Sisa utang 500.000, terus jumlah utang yang akan kita bayar misalnya 200.000. Prosesnya hari ini kita simpan. Nah, kita lihat transaksinya. Nah, utang kita berkurang, kas kita juga berkurang. Kita kembali bagian transaksi. Terus kita lihat nih. Nah, ini pengeluaran dana untuk kegiatan usaha kita. Nah, ada untuk pembelian aset, nah pembelian barang dagangan, beban-beban, dan lain-lainnya ya. Nah, misalnya kita ingin membeli aset. Pilih nama aset. Belum ada ya data ini ditemukan, kita tambahkan dulu. Misalnya kita mau beli kulkas. Kelompok aset. Kita pilih lainnya saja. Terus kelompok aset lainnya, masa manfaat 5 tahun. Nah, terus nilai perolehannya anggap saja kita beli kulkas itu seharga 1 juta. Kita simpan. Nah, ini berhasil disimpan ya. Nah, pilih pemasok. Misalnya untuk pemasok kulkas tadi itu namanya Pony. Alamatnya di Nangka. Teleponnya. Nah, kita simpan. Sini tadi kita masukkan 500 ya. Masa manfaatnya 5 tahun. Metode pembayarannya tunai. Nah, kita klik kulkas, nama pemasok Sony, masa manfaat 5 tahun dan nilai perolehan 1 juta. Simpan. Nah, ini sudah berhasil kita simpan ya. Kita lihat transaksinya. Nah, ini debit aset tetap bertambah, aset tetap kita, kredit kita berkurang. Sorry, kas kita berkurang 1 juta. Kita kembali lagi ke bagian transaksi, kemudian kita lihat untuk ini dia, pembelian barang dagangan. Nama pemasok kita klikkan, berkah. Kita misalnya ingin melakukan pembelian barang dagangan ya. Barang dagang yang mau kita beli. Nah, ini di sini nampak kita langsung ya stok persediaan kita. Aqua besar kita stoknya tinggal 6 pieces, aqua menengah tinggal 2 pieces. Nah, ini masih 0 kan. Nah, misalnya kita mau beli beras ini satuannya kan per kilo kita masukkan kan. Dan pengen beli 10 kilo. Nah, dan dia sudah automatically
Ketika di input data bagian awal kan kita sudah inputkan tuh harga pokok penjualan dan harga jualnya. Nah, nanti kalau kita mau mengubahnya bisa ke bagian edit, kita hapus dulu, kita inputkan data perolehan yang terbarunya. Nah, kemudian kita ingin nambahnya lagi nih. Kita mau beli apa lagi? Kita mau beli Golda. Golda kita beli misalnya 6 botol. Terus kita beli green tea 6 botol juga misalkan. Kayak gitu ya seterusnya teman-teman, dan kita simpan. Nah, dan kita lihat transaksinya. Nah, persediaan kita bertambah dan kas kita berkurang. Nah, itu dia kawan-kawan untuk fitur-fitur yang ada di bagian transaksi untuk kegiatan usaha yang kita lakukan di perorangan ataupun usaha UMKM atau ultramikro. Terima kasih yang sudah menonton. Stay tune di video kita untuk penjelasan tentang fitur-fitur transaksi di bagian web aplikasi UMKM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.